Baik, selamat malam semuanya. Senang sekali kita bisa jumpa lagi ya. Kali ini dengan tema yang berbeda ya. Mungkin pertama kali didengar oleh suster, saudara-saudari yang terkasih ya. Saya sebenarnya sudah menulis sebuah calon buku, hanya belum sempat saya selesaikan ya. Draftnya masih sebagian besar dalam bahasa Inggris. Tapi dari draft itulah saya menampilkan sebentar lagi sebuah presentasi PowerPoint yang semoga membuka cakrawala kita tentang stigmata, ya, tentang luka-luka yang diterima oleh orang-orang yang dianugerahi karunia istimewa ini, ya, berupa luka-luka Tuhan Yesus, ya. Apakah sudah terlihat layar saya? Jelas, Romo. Iya. Terlihat dengan jelas ya? Besar ya? Sudah besar? Ya, Ya, baik. Terima kasih. Nah, baik. Ya, di sebelah kanan ini adalah gambar ya dari para penerima stigmata. Beberapa akan kita lihat ya. Lengkapnya bisa dilihat di calon buku saya. Mohon bersabar tetapi ya, perlu waktu mungkin entah kapan akan saya terbitkan juga. Tetapi semoga yang akan saya tampilkan ini memperkaya iman kita ya. Karena saya sendiri tertarik tentang stigmata ini karena saya merasa diperkaya dengan merenungkan para penerima stigmata ya. Kita lihat di sini, ini adalah Padre Pio ketika masih muda ya. Padre Pio dari Pietrelcina, seorang santo ya. Ketika belum beliau tampak, muda. belum tampak gambarnya, Romo. Yang slide pertama, gambar sebelah kanan. Belum tampak jelas, Romo. Cuman ada klik untuk menambahkan judul itu yang gambar yang terpampang saat ini. Oh begitu. Ya. Oke, nggak masalah ya. Sebentar saya ulang. Padre Pio ya, yang di sebelah kiri. Lalu di sebelah kanan bawah adalah seorang ibu dari Italia ya, seorang awam ya. Jadi karunia stigmata ini, saudara-saudara yang terkasih, diterima baik oleh religius maupun oleh awam ya. Bahkan kalau saya hitung-hitung, justru banyak awam yang menerima daripada yang biarawan. Nah, ini suatu pertanda juga ya bahwa Tuhan itu memberikan karunia rohani itu kepada orang-orang yang percaya, orang-orang yang dibaptis, entah apa status hidupnya, sebagai biarawan atau sebagai awam ya, sama-sama mendapat karunia. Ya. Istilah stigmata berasal dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, di mana beliau berkata, pada tubuhku ada tanda-tanda Yesus. Ya, maksudnya luka-luka yang Yesus terima. Nah, ini ada penafsir yang menduga mungkin juga Santo Paulus itu pernah menerima stigmata ya, karena beliau menulis pada tubuhku ada tanda-tanda Yesus, ada stigma ya, stigmata dari Tuhan Yesus. Tetapi beberapa ahli tafsir Alkitab itu berpikir hal yang berbeda. Yang dimaksud oleh Santo Paulus dalam surat kepada orang Galatia ini adalah bahwa beliau itu disiksa karena beliau mewartakan Kristus, ya. Sehingga di dalam tubuhnya Santo Paulus itu, pada tubuhnya ada bekas-bekas luka siksaan karena dia dianiaya ya sebagai murid Kristus. Nah, kita tidak pernah tahu apakah sungguh-sungguh Santo Paulus itu adalah juga penerima stigmata. Ya. Tetapi yang jelas bahwa memang Santo Paulus itu banyak sekali menderita demi iman kepada Tuhan Yesus. Sehingga dia disiksa dan luka-luka siksaannya itu berbekas di dalam tubuhnya, ya. Nah, stigmata itu kata bahasa Yunani
yaitu stigma, ya, yang berarti tanda. Dalam bahasa Indonesia kan juga ada ya, stigma buruk, stigma jelek. Nah, itu ada berasal dari bahasa Yunani yang artinya tanda. Yang awalnya stigma itu adalah seperti cap itu ya, untuk mengidentifikasi binatang atau budak. Jadi budak itu ada stigmanya, ada tanda bahwa dia dimiliki oleh majikan tertentu. Ya, ya ini adalah sisa-sisa kejahatan dalam peradaban manusia ya, perbudakan. Nah, seorang yang menerima stigmata itu disebut sebagai stigmatis biasanya ya dalam bahasa Inggris. Seorang stigmatis, seorang penerima stigmata. Nah, lalu Gereja Katolik itu ketika menilai seorang itu menjadi seorang kudus, ya, Gereja Katolik tidak pernah hanya mendasarkan pada stigmata yang diterima oleh seseorang calon orang kudus, ya. Yang dinilai adalah seluruh hidupnya, ya kan? Kesuciannya, semangat doanya, ketekunannya, kesalehannya, dan sebagainya. Itu yang dinilai. Bukan stigmata yang mereka terima. Meskipun stigmata itu juga menjadi bukti, ya kan? Tetapi bukan menjadi satu-satunya bukti bahwa seseorang itu pantas untuk disebut sebagai seorang santo. Bahkan kalau kita baca dalam surat penetapan dari gereja ketika seorang itu menjadi santo, biasanya gereja tidak menyebut stigmata yang diterima oleh orang kudus itu. Kenapa begitu? Pertanyaannya, loh kenapa Romo? Kenapa gereja Katolik dalam dokumen resmi justru jarang menyinggung tentang stigmata yang diterima oleh seorang santo? Ya, karena kesucian seseorang itu adalah sisi batiniahnya, ya kan? Bukan soal di kulitnya itu tampak ada stigmata atau tidak, ya kan? Jadi yang dinilai lebih-lebih adalah sikap hidupnya, ya, yang ditonjolkan oleh gereja di dalam diri seorang santo, seorang beato, beata, itu adalah teladan hidupnya, ya, bukan soal bahwa dia menerima stigmata, meskipun itu juga benar stigmatanya ya, tapi teladan imannya, teladan perilakunya, kesetiaannya itulah yang hendak ditekankan oleh gereja, sehingga gereja tidak pernah atau sangat jarang menyebut tentang stigmata supaya orang kita tidak terpesona oleh stigmata sebagai tampilan luar ya, dalam tanda petik ya, sebagai sesuatu yang sensasional begitu ya, karena iman yang benar itu bukan iman sensasional, ya kan? Maaf ya, di gereja kita itu tidak pernah ada show mukjizat, ya. Tidak ada misalnya di tengah misa itu tiba-tiba orang rebah, gitu kan? Tidak ada di tengah misa itu tiba-tiba orang lumpuh di kursi roda tiba-tiba itu bisa berdiri, gitu ya. Ya, setidaknya saya selama menjadi Katolik dan jadi seorang imam tidak pernah melihat ada misa seperti itu, ya. Karena misa itu bukan show, ya kan? Misa itu bukan tempat kita untuk menunjukkan mukjizat, ya. Mukjizatnya adalah tubuh dan darah Kristus, itu adalah mukjizatnya, ya. Kita tidak perlu orang yang naik kursi roda tiba-tiba bisa sembuh, berdiri melonjak kegirangan, ya, menari-nari, ya. Tidak perlu dalam misa. Karena apa? Yesus yang menjadi tubuh dan darah Kristus, ya, itulah mukjizatnya di dalam misa, ya kan? Maka gereja Katolik itu gereja yang slow, ya. Gereja yang tidak suka sensasi. Gereja yang tidak pernah menjual sensasi. Sebenarnya begitu ya, tapi sayangnya ada aja oknum yang masih ingin menjual sensasi, ya kan? Nah, padahal gereja Katolik saja ketika ada stigmata yang sejati, yang sangat sensasional, gereja justru mengerem. Nah, ini adalah kehebatan gereja Katolik ya, yang membuat saya dan Anda bangga, ya kan? Oh, gereja kita itu memang gerejanya slow, adem ayem, ya. Misa itu ya tenang-tenang saja, ya kan?
adorasi apalagi hening gitu kan. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak ditemukan di dalam hal-hal yang sensasional seperti itu, yang show-show itu, ya kan? Stigmata itu juga bukan show ya, bukan show. Karena para penerima stigmata yang sejati rata-rata tidak mau stigmatanya itu dijadikan viral gitu ya. Rata-rata malah menyembunyikan, ya kan? Supaya orang-orang tidak heboh, supaya mereka tidak dikejar-kejar orang, hanya karena orang-orang ingin melihat stigmata mereka. Nah, ya, luar biasa ya, karunia stigmata itu. Nah, stigmata itu hanya satu tanda saja dari banyak sekali tanda kesucian seseorang. Dan gereja kita umumnya meminta dokter dan tenaga medis untuk menyelidiki dugaan stigmata. Jadi, gereja Katolik adalah gereja yang sangat rasional, sangat ilmiah, ya kan? Gereja Katolik itu ketika ada sesuatu mukjizat selalu cek dan recheck, ya kan? Tidak hanya oh katanya orang atau katanya si dia, katanya si penerima, ya, tetapi selalu mengadakan penyelidikan yang mendalam, ya kan? Sehingga kepastian kebenaran itu dicapai. Ya, jadi saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur sekali bahwa gereja kita itu adalah gereja yang rasional, gereja yang ilmiah, gereja yang prosedural, ya, gereja yang tidak gila mukjizat, ya kan? Karena apa? Mukjizat kita adalah tubuh dan darah Kristus yang kita sambut. Itulah mukjizat yang utama, ya. Kita tidak perlu mukjizat-mukjizat lain, ya. Mukjizat lain adalah pendukung saja, ya kan? Dari iman kita yang sudah kita hayati, kita sambut sehari-hari. Nah, seringkali penyelidikan medis ini akhirnya menyimpulkan bahwa pengetahuan medis tidak mampu menjelaskan asal-usul stigmata yang dialami oleh penerimanya. Jadi, ada batas dari pengetahuan medis. Ya. Di webinar ini ada tenaga medis ya, ada para dokter yang hebat di sini, saya tahu ya. Dan juga kita tentunya orang-orang yang terdidik, ya kan? Kita tahu bahwa pengetahuan ilmiah itu ada batasnya, saudara-saudara yang terkasih. Ya, sampai sekarang saja, misalnya planet Mars itu masih misterius kan bagi kita. Ya, jangankan planet Mars, tubuh manusia itu sampai sekarang itu masih misterius. Banyak hal yang tidak diketahui oleh dunia medis. Kenapa bisa begini? Ya, kenapa diobati ini tidak cocok? Ya, kenapa ini ada kelenjar ini apa fungsinya sebenarnya? Ya kan? Dan sebagainya ya. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang tidak kita ketahui bahkan dari tubuh kita sendiri, ya kan? Dan berhadapan dengan batas-batas tersebut, akhirnya kita menyadari bahwa pada akhirnya imanlah yang kemudian berperan di dalam hidup kita. Ya, ketika seorang mengalami kesembuhan secara non medis berkat doa, dia menjadi yakin bahwa ternyata iman itu sungguh menyembuhkan, ya, bukan hanya obat, tetapi iman itulah yang menyembuhkan, ya kan? Apalagi ketika kita membaca Alkitab, ada banyak kisah-kisah mukjizat di sana, ya, bahkan kisah-kisah pembangkitan orang mati dari kubur, misalnya kisah Lazarus, ya kan? Nah, baru kita menyadari bahwa iman itulah yang sungguh mengubah hidup kita, memperbarui, menyembuhkan, membangkitkan diri kita, ya, tubuh kita. Ya. Berdasarkan pengakuan resmi gereja atas status seseorang sebagai orang kudus, penerima stigmata dapat dikelompokkan dalam 5 kelompok. Ya. Pertama, santo dan santa penerima stigmata. Nah, sekarang kita sedikit membahas tentang proses seseorang dinyatakan menjadi orang kudus ya, saudara-saudara yang terkasih. Kita sering mendengar tentang santo santa ya kan, tetapi mungkin kadang-kadang kita tidak memahami atau belum memahami
bagaimana sih prosesnya orang itu menjadi seorang santo atau santa, ya. Prosesnya disebut proses kanonisasi, yang bagi seorang santo, bagi seorang santa, menuntut adanya minimal 2 mukjizat medis berkat perantaraan doa calon santo atau santa tersebut. Ya, harus 2 mukjizat medis, bukan mukjizat pertobatan. Ya, jadi misalnya ada mukjizat pertobatan berkat perantaraan doa seorang calon santo. Nah, itu sayangnya tidak dihitung sebagai mukjizat pendukung ketika seseorang itu dikanonisasi. Ya, jadi untuk menjadi seorang santo atau santa itu harus melalui doa perantaraannya pernah menyembuhkan 2 kali, 2 mukjizat medis yang dilengkapi dengan rekam medis dari dokter-dokter yang terpercaya. Ya, sekali lagi, gereja kita adalah gereja yang sangat ilmiah dan rasional, sekaligus sangat beriman. Ya, jadi ini kebanggaan kita justru, ya, bahwa kita punya gereja yang seimbang antara iman dan rasionalitasnya itu seimbang. Ya. Nah, sementara kelompok kedua adalah beato dan beata. Ya, beato dan beata itu satu tingkat di bawah santo dan santa. Untuk menjadi seorang beato atau beata, harus ada 1 mukjizat medis yang terjadi berkat perantaraan mereka. Baru setelah dinyatakan sebagai beato dan beata, sang beato atau beata ini boleh dihormati oleh gereja lokalnya, oleh keuskupannya, oleh parokinya, oleh kongregasinya, dan sebagainya. Sebelum ada mukjizat, kultus publik atau penghormatan publik itu dibatasi. Ya. Lalu kelompok ketiga, keempat, kelima adalah venerabilis penerima stigmata. Venerabilis itu adalah calon beato, calon beata. Ya, jadi venerabilis ini adalah tingkatan ketiga, 2 tingkat di bawah santo dan santa. Ya. Lalu tingkat keempat, para kudus itu adalah hamba Tuhan, servants of God, ya, pelayan Tuhan. Ya, itu adalah kelompok keempat, tataran keempat di dalam hierarki santo dan santa dalam gereja Katolik. Lalu kelompok kelima adalah sisanya, ya, penerima stigmata yang belum atau tidak diproses sebagai orang kudus. Ya, bisa jadi ini adalah juga leluhur kita yang hidupnya saleh, ya kan? Jadi orang suci itu bukan hanya santo santa, tetapi juga kakek nenek kita yang hidupnya lurus, ya, yang hidupnya mengabdi Tuhan dan sesama. Itu adalah juga persekutuan para kudus, ya, yang kita doakan dalam syahadat iman kita. Apa itu stigmata? Stigmata adalah tanda keikutsertaan seseorang di dalam sengsara Kristus. Tanda-tanda stigmata berupa luka yang kasat mata pada bagian-bagian tubuh di mana Kristus mengalami luka-lukanya saat disalib. Itu ya. Nah, luka-luka kasat mata itu hanya unsur material, unsur yang terlihat dari stigmata. Agar dapat disebut stigmata sejati, maka luka-luka itu harus disertai dengan kekudusan si penerimanya. Ya kan? Tidak cukup orang itu menerima stigmata yang kelihatan, yang berdarah-darah, tetapi ternyata hidupnya hancur, ya. Hidupnya jauh dari Tuhan, maka bisa dipastikan stigmata itu stigmata palsu atau bisa jadi adalah luka medis biasa, ya. Seperti itu kriterianya. Nah, luka-luka tersebut haruslah luka yang bukan luka permukaan, tetapi luka yang dalam, ya.
Misalnya luka yang dialami Santo Fransiskus dari Assisi. Sayangnya kita tidak punya dokumentasinya, ya kan? Karena sudah terjadi abad 11 Masehi, ya, tidak ada dokumentasinya dalam bentuk gambar, yang ada hanyalah tulisan, ya. Dan luka-luka stigmata itu bertahan cukup lama, dan saat berdarah, luka-lukanya mengeluarkan darah segar. Nah, ini para dokter tentu bisa menjelaskan ya, bedanya luka yang segar, berdarah segar dengan luka lama, ya, yang bernanah dan sebagainya. Kalau stigmata itu justru darahnya selalu segar, ya. Nah, seorang penerima stigmata, dia dipanggil untuk turut serta di dalam sengsara Kristus yang melampaui semua penderitaan di dunia. Nah, nih ya, Santo Paulus menulis ya, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma bab 8. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi pengikut Kristus, itu kita memang harusnya menderita bersama dengan Kristus. Ya. Penderitaan kita misalnya ya, teman-teman sekantor itu pada korupsi, kita enggak, ya kan? Kita puas dengan gaji yang kita terima. Nah, itu kan suatu penderitaan, ya kan? Tetapi kita menderita bersama Kristus. Ya. Misalnya seperti itu, ya kan? Kita disingkirkan oleh teman-teman kita, tetangga kita, karena kita menyuarakan kebenaran. Kita berani menegur yang salah. Nah, itu adalah penderitaan yang kita tanggung karena kita menjadi pengikut Kristus. Dan disitulah iman yang sejati diungkapkan. Ya, ketika kita menderita bersama-sama dengan Kristus, ya, kita sakit, tetapi kita tidak lalu menjadi orang yang mengutuk Tuhan, ya kan? Orang yang lalu protes keras sampai memaki-maki Tuhan dalam doa, meragukan keberadaan Tuhan, ya, ketika kita menderita. Nah, jadi menerima penderitaan itu adalah juga wujud kita menderita bersama-sama dengan Kristus yang tersalib, ya kan? Kristus saja yang adalah Allah mau mengalami derita manusia, apalagi kita pengikutnya. Ya, logikanya kan seperti itu ya. Nah, biasanya orang yang menerima stigmata itu juga menerima karunia-karunia lain. Misalnya, bisa membaca isi hati orang. Waduh, ini luar biasa ya. Jadi orangnya belum ngomong, kita udah tahu duluan. Oh, orang ini maunya apa. Nah, luar biasa ya. Kalau seorang kudus itu ya. Bisa jadi juga kakek nenek leluhur kita punya karunia semacam ini ya. Bisa membaca perasaan orang ya. Sangat peka. Biasanya orang-orang yang suka doa, orang-orang yang hening, suka meditasi, suka merenungkan sabda Tuhan, dia punya kemampuan seperti itu ya. Berjumpa dengan Yesus, Maria, malaikat, para kudus, di lokasi, hadir di 2-3 tempat yang berbeda pada jam yang sama. Ya. Lalu kemampuan bernubuat dan sebagainya. Nah, biasanya kalau orang itu menerima stigmata sejati, dia juga menerima karunia-karunia rohani yang lain, ya kan, sebagai buah-buah dari karunia Roh Kudus. Ya. Ini sudah seperti yang sudah kita bahas barusan ya, verifikasi, pembuktian dari hidup seseorang. Nah ini sekarang kita masuk ke bagian yang menarik ya. Ada juga stigmata dari iblis, saudara-saudara yang terkasih ya. Iblis itu rupanya juga bisa menimbulkan stigmata di dalam tubuh kita.
contoh nyatanya adalah stigmata yang dialami Magdalena de la Cruz yang lahir di Spanyol pada abad ke-14 Masehi. Magdalena ini saat dia berusia 12 tahun, dia sudah bersekutu dengan setan yang menampakkan diri seperti seorang manusia, ya. Jadi dia ini membiarkan setan itu menguasai hidupnya sejak umur 12 tahun, ya. Sangat fatal ya kesalahannya, ya. Sehingga dia sampai mendapat stigmata palsu dari iblis, ya. Magdalena ini pernah masuk biara, saudara-saudara yang terkasih, ya. Dan dia sering pamer bahwa dia punya stigmata, ya kan? Nah, tetapi yang namanya buah karya setan itu tidak langgeng, ya kan? Pada tahun 1543, Magdalena sakit keras dan akhirnya mengakui bahwa stigmata yang dia tunjukkan itu adalah karya iblis, ya. Seperti itu, ya. Jadi iblis pun, ya, bisa menimbulkan luka-luka yang seperti stigmata, tetapi bukan stigmata, ya. Nah, dalam sejarah kekristenan, Santo Fransiskus dari Assisi itulah yang dianggap sebagai pribadi pertama yang menerima stigmata. Kemudian Padre Pio, ya, yang tadi gambarnya sudah kita lihat, seorang OFM dari Italia, ya, seorang Fransiskan minor, ya, melaporkan stigmata yang sudah dia derita, dia tanggung selama 50 tahun, ya kan? Dan dipelajari oleh para dokter, ya. Dan para dokter tidak bisa menjelaskan kok bisa luka-lukanya itu bertahan selama 50 tahun dan tidak pernah terinfeksi, ya. Lalu ada 20 stigmatis pada abad ke-19 yang paling terkenal diantaranya 5 yang ada di sini, ya. Catherine Emmerich, seorang Agustinian. Elizabeth Canori Mora, seorang awam anggota Ordo Ketiga Tritunggal, ya, sebuah ordo atau kongregasi di Italia. Lalu Anna Maria Taigi, Maria Dominica Lazzari, Mary de Morel, dan Louis Latte, ya, dari Prancis kalau tidak salah ini, ya, tersier Fransiskan. Awam-awam, ya, wanita-wanita awam juga menerima karunia stigmata ini. Luar biasa, ya. Nah, apa saja syarat-syarat stigmata yang diakui oleh gereja? Satu, letaknya kurang lebih sama dengan 5 luka Kristus, ya. Di kedua belah tangan, lalu di kedua kaki, lalu di lambung, ya. Dan juga beberapa mengalami di dahi, ya, sebagai mahkota duri, ya kan. Beberapa di hati juga, di dalam hati, ya, yang mengalami stigmata ini. Lalu stigmata semua muncul pada waktu yang sama, ya. Jadi serempak begitu munculnya. Tidak hari ini satu, lalu sebulan lagi di tangan yang sebelahnya, ya. Lalu 3 bulan lagi di kaki, ya. Tidak seperti itu, ya. Serempak biasanya, ya, di lebih dari satu tempat bagian tubuh yang berbeda, ya. Lalu juga muncul secara spontan saat orang tersebut berdoa dalam keadaan ekstasi, ya, dalam keadaan dia menyatu dengan Tuhan, ya kan. Lalu tidak bisa dijelaskan oleh alasan-alasan alami dan tidak memburuk menjadi nekrosis, ya. Saya kurang tahu apa artinya nekrosis, mungkin nanti dokter bisa menjelaskan, ya, apa itu nekrosis. Yang saya tahu nekrosis ada kaitannya, ya, dengan pembusukan, ya kan, karena nekros itu dalam bahasa Yunani artinya mayat, ya kan, jenazah, ya. Stigmata tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap,
sebaliknya justru malah berbau harum. Luar biasa ya. Luka-luka stigmata itu justru baunya harum, ya kan? Tidak terinfeksi, berdarah setiap hari atau pada hari tertentu, dan darahnya banyak ya, bukan hanya 1 tetes 2 tetes ya. Kalau tetesan-tetesan seperti itu bisa diduga itu dibuat-buat ya kan. Tetapi ini darah yang banyak dan orangnya tidak meninggal gitu kan. Berdarah banyak tetapi tidak meninggal ya kan. Berarti darah itu adalah darah stigmata begitu ya. Tidak berubah meskipun diobati berkali-kali ya. Padre Pio itu diobati para dokter bertahun-tahun tetapi tidak sembuh-sembuh juga stigmatanya. Ya karena itu bukan luka biasa kan begitu. Ya kan? Dan stigmata itu menyebabkan perubahan yang mencolok pada jaringan tubuh. Ya, luka yang dalam bahkan bisa berlubang ya. Misalnya seperti itu, tampak sekali berlubang ya, bukan luka permukaan. Nah, ini adalah stigmata yang sempat didokumentasikan dalam tubuh Padre Pio ya, ketika masih muda. Dan Padre Pio ini selama 50 tahun menerima stigmata ini ya. Lalu Santa Rita dari Kasya, Santa perantara permohonan yang mustahil. Ya, beliau menerima juga stigmata, ini di dahi beliau, tampak ya, salah satu lokasi stigmata itu adalah juga di dahi. Ya. Nah, Santa Rita dari Kasya ini menerima stigmata 5 tahun sebelum beliau wafat. Jadi beliau itu adalah seorang ibu tadinya ya. Lalu kemudian suaminya meninggal, lalu putra-putranya juga meninggal. Kemudian Rita dari Kasya ini masuk biara di Kasya di Italia ya. Kemudian dia menerima karunia stigmata berupa luka akibat mahkota duri ya. Jadi Santa Rita ini istimewa ya. Tadinya seorang ibu, tetapi setelah menjanda dan kehilangan kedua putranya, kemudian masuk biara, dan bukan hanya itu, bukan hanya menjadi seorang biarawati yang biasa, tetapi biarawati yang diberkati Tuhan dengan luka stigmata. Lalu Santa Teresa Avila dari Spanyol menerima stigma di hati yang dikenal sebagai transverberasi ya. Luka di hati Santa Teresa ini diperiksa oleh 3 dokter dari sebuah universitas terkenal di Spanyol. Dan didapati sungguh-sungguh ada tusukan pada jantung beliau. Ya kan, aneh sekali kan? Di dalam jantung yang ada di dalam tubuh ada tusukan-tusukan begitu. Ya, yang berasal kemungkinan dari stigmata, ya kan? Lambung yang ditusuk menembus hati mungkin saja ya. Saya juga kurang tahu bagaimana luka-luka Tuhan Yesus itu secara medis bisa dijelaskan ya. Ada beberapa artikel jurnal sih tentang hal itu, tapi belum sempat saya dalami ya. Nah, Santa Teresa berkata, di sebelah kiri saya melihat seorang malaikat yang berwujud manusia. Di tangannya, dia memegang panah panjang dengan nyala api kecil di ujungnya. Saya merasa panah itu menancap di sisi saya jauh ke dalam hati saya. Dan ketika dia mencabutnya, saya merasa bahwa sepotong hati saya telah hilang bersamanya. Ketika dia pergi, saya dipenuhi dengan cinta kepada Tuhan. Nah, ini adalah pengalaman mistik, pengalaman Santa Teresa menerima stigmata tahun 1559. Ya, luar biasa ya. Sempat beliau tulis, dokumentasikan proses beliau menerima stigmata itu. Nah, ini adalah Teresa Neumann. Saya lupa menuliskan namanya. Teresa, ini seorang
Jerman, ya, seorang wanita dari Jerman. Ya, salah satu mistikus dalam sejarah gereja. Pada Prapaskah, nah biasanya stigmata itu diterima memang pada masa Prapaskah, ya. Pada tahun 1926, Teresa menerima stigmata yang beliau tanggung sampai tahun 62. Jadi total Teresa ini mengalami stigmata selama 36 tahun. Stigmatis terlama kedua setelah Padre Pio. Masih ingat tadi Padre Pio berapa tahun menderita stigmata? 50 tahun. Ya, Teresa 36 tahun. Itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Materi saya cukup singkat, tetapi saya juga ada sumber lain ya. Sebentar, saya hentikan dulu, stop sharing ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Silakan dibacakan. Kalau ada pertanyaan atau raise hand juga boleh ya.